Apa kabar Ibu? Dahsyat Dahsyat Tuhan. Haleluya. Iya, Ibu luar biasa ya, wajahnya ceria, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau dulu saya ketemu Ibu sebelum terima Yesus. Ya mungkin agak seram, mungkin saya juga agak tidak berani dekat untuk memberitakan Injil sama Ibu. Karena dari kesaksian yang Ibu sampaikan ke saya, Ibu sangat tidak suka kepada kekristenan, ya. Bahkan sudah mengalami mujizat pun masih tetap berusaha untuk menolak, menangkal, dan membatalkan dan meniadakan kebaikan Tuhan. Oke teman-teman, Ibu Nuryati sudah hadir bersama dengan kita. Beliau akan bersaksi tentang kehebatan kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Sebab itu tetap di channel ini dan kita akan dengarkan secara lengkap mulai dari latar belakang beliau, ya. Beliau juga adalah seorang muslim yang sangat fanatik pada waktu itu. Oke teman-teman, kita sambut Ibu Nuryati. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Nuryati. Silakan Ibu. Ya, shalom. Shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Dan nama saya Nuryati Mamonto. Saya punya ayah berasal dari Kota Mobagu, Pulau Mongondo. Jadi Manado, terus dari Manado ke Kota Mobagu itu kira-kira 3 jam itu perjalanan pakai mobil. Jadi ayah saya Islam dari Kota Mobagu, ibu saya Bugis Palopo. Dan saya dibesarkan secara Islam fanatik gitu. Dan saking fanatiknya ya saya sampai dikirim ke ujung Panang untuk kuliah waktu itu ya. Jadi saya dibalikin ke keluarga ibu saya. Nah, akhirnya ketika saya selesai kuliah, saya kembali ke Manado. Saya bekerja sebagai sekretaris di kantor gubernur waktu itu, ya, tahun 82, tahun 80 gitu. Saya jadi sekretaris di Biro Pembangunan. Saya waktu itu umur 22 tahun. Ya, salah. Saya umur 22 tahun, lalu saya bekerja di situ. Kemudian saya ketemu calon suami saya itu, dia sebagai pemborong, saya konsultan. Lalu kita bersahabat, kira-kira berapa bulan gitu, 3 bulan, Kak. Lalu dia bilang sama saya, dia jatuh cinta sama saya. Lalu saya katakan, saya mau menikah dengan orang Islam, bukan orang Kristen. Lalu dia masuk Islam. Dia ke kapal sandar, ya. Di Manado ada satu tempat yang namanya kapal sandar, lorong kapal sandar. Di situ dia pergi, lalu dia diislamkan situ, lalu dikasih kartu. Lalu dia datang kepada saya, lalu dia bilang saya sudah Islam, gitu. Nah, waktu itu saya juga sebagai remaja masjid, saya cari-cari jiwa, ya, untuk jadi orang Islam. Lalu dia masuk Islam, lalu dia bilang sama saya, kalau kamu tidak menikah dengan saya potong tangan kamu. Terus saya bilang, kok kenapa tangan yang dipotong? Ya iya, karena waktu itu saya sebagai konsultan arsitek, ya, saya tukang gambar. Lalu dia pikir kalau saya dipotong tangannya, saya udah nggak dapat duit, ya, karena kerjaan saya gambar. Lalu dia bilang sama saya, kalau saya nggak menikah dengan dia mau potong tangan saya. Lalu ibunya datang ke rumah saya, minang saya. Jadi ibu saya nggak mau terima karena dia nggak suka sama orang Kristen. Katanya orang Kristen itu tukang dusta. Jadi dia pura-pura masuk Islam, nanti dia tarik saya gitu. Jadi mami saya bilang, kalau kamu mau menikah dengan dia, kamu dicoret, kita buang kamu dari keluarga ini. Jadi coret namanya dari kita udah nggak punya anak lagi namanya Nuryati. Jadi waktu itu saya mikir begini, kan saya pentingkan Tuhan, saya dapat jiwa. Jadi orang tua saya pasti mereka terima satu waktu, saya pikirnya begitu. Jadi waktu itu suami saya itu calon suami saya juga dia desak saya, sementara saya waktu itu mau dinikahkan sama orang Arab. Tapi saya nggak mau, ya. Karena kalau saya nikah sama orang Arab itu saya udah istri ke-9 dan saya tidak mau. Jadi dia cerai-cerai sama istrinya, dan jadi saya kalau saya mau nikah sama dia, saya jadi yang ke-9. Jadi saya nggak mau. Lalu saya pikir yang penting ini dia udah masuk Islam, karena mereka tidak mau terima. Jadi saya kabur waktu itu. Saya lari dari rumah, saya berdoa, saya sembahyang dulu ya waktu itu. Mereka udah kunci saya di kamar, baru di depan pintu kamar itu ada mami atau adik saya yang di depan pintu itu ditungguin, tidak boleh keluar saya waktu itu. Lalu saya berdoa, saya sembahyang, ya Allah, kalau ini jalan saya, buka pintunya. Saya berdoa begitu.
Lalu tiba-tiba saya habis sembahyang, saya buka, pintunya terbuka. Padahal kan mereka kunci dari dalam. Terus saya keluar, saya bakar semua foto-foto wisuda, saya bakar semua, nggak ada. Jadi pikir saya supaya nggak ada yang mereka mau bawa untuk cari saya gitu. Saya bakar semua foto-foto. Baru saya keluar. Saya waktu itu saya punya mobil ya, mobil saya beli sendiri. Karena waktu itu saya juga sudah bantu-bantu orang tua gitu untuk keuangan dan lain-lain. Jadi saya waktu itu saya mampir jual mobil langsung berangkat Jakarta. Saya cuma bawa ijazah saya sama pakaian cuma berapa gitu, 2 potong gitu. Saya jalan langsung Jakarta. Kebetulan calon mertua saya itu ada di Jakarta waktu itu, jadi dia jemput saya. Dan sesudah itu, ini calon suami saya itu keluarga saya laporin ke polisi, dia ditangkap, jadi disimpan di polisi sana, dia ditahan. Lalu setelah dia mau cair, karena dia pemborong, mau cair proyeknya, dia minta tolong ke polisi antarin dia ke bank. Setelah dia cair uangnya, dia bilang sama polisi, kita ini udah dewasa. Waktu itu saya udah umur 25 tahun, dan calon suami saya itu 33 tahun. Lalu bilang kita udah dewasa, saya mau cari dia, antarin saya ke airport. Dan saya mau menikah sama dia. Jadi peristiwa oke, ya nikah ya kamu kalau udah ketemu, iya. Jadi dia susul saya ke Jakarta. Lalu kita menikah di Bogor. Kita menikah di Bogor. Kebetulan teman sepupu dari suami saya itu temannya ada di Bogor. Baru kita datang ke Bogor ke rumahnya, kita urus surat-surat, baru kita menikah. Dan wali hakim saya itu waktu itu Kiai Haji Istihori, orang kedua di Bogor waktu itu. Jadi dia yang jadi wali hakim saya. Habis itu setelah kita habis menikah, ya 1 minggu kemudian kita kembali ke Manado. Lalu orang tua saya kirim kantor agama, minta lihat surat nikahnya. Lalu saya kasih lihat aslinya, kasih lihat fotokopinya. Lalu orang kantor agama bilang pesan dari orang tua saya disuruh cerai karena orang tua nggak setuju katanya, disuruh cerai. Lalu saya bilang sama orang dari kantor agama, bikin aja berkasnya. Lalu dia bikin berkasnya, 2 hari kemudian dia balik, dia bawa berkasnya, ini tinggal ditanda tangan. Terus dia bilang kalau katanya ditanya, bilang aja, jelek-jelekin aja itu laki-laki. Bilang apa kayak pokoknya jelekin gitu. Jadi kamu mau minta cerai. Saya bilang saya nggak mau berdusta. Saya mau katakan yang benar bahwa saya tidak mau cerai, ibu yang suruh cerai sama saya. Terus dia bilang kalau begitu, saya dong mau dipecat. Tidak boleh ngomong begitu. Saya bilang tidak, saya mau ngomong begitu apa adanya. Kan saya nggak mau cerai. Lalu dia bilang kalau begitu ya udah, saya nggak mau juga. Sampai dia katanya dapat masalah. Lalu akhirnya nggak jadi. Rumah tangga saya jalan sebagai Islam. Anak saya lahir waktu itu. Ya. Terus setelah waktu itu saya tinggal di Manado. Kemana-mana. Kalau ketemu sama adik-adik saya, mereka buruin saya gitu ya. Mereka marah gitu. Kayak mau dipukulin gitu. Terus kalau mobil saya juga lewat di depan rumah, kayak kadang-kadang saya kangen ya lihat rumah saya lewat, waduh dilemparin lewat. Ibu, dilemparin pakai batu. Ya. Ibu, kameranya diturunin sedikit ya Bu, supaya mukanya bisa lebih jelas. Ya. Diturunin sedikit, baru geser ke kanan sedikit Bu, geser ke kanan sedikit. Bukan, enggak, diturunin lagi sedikit, turunin dikit lagi kameranya. Kameranya kanan diturunin gini? sedikit lagi. Kanan gini. Bukan, itu ke kiri, Ibu ke kanan, geser ke kanan. Ke kanannya Ibu. Ya. Ya. Gini. Ya, oke. Oke, Ibu, silakan. Jadi waktu itu kalau saya lewat depan rumah saya, mobil saya dilemparin batu. Jadi setelah anak saya udah umur 4 tahun kita pindah ya. Suami saya waktu itu dapat kerjaan di Irian, Nabire. Lalu saya ikut ke Nabire, bawa Kristi umur 4 tahun. Sampai kita kira-kira 1 tahun di Nabire, lalu pindah Jakarta. Kristi umur 5 tahun di Jakarta, kita tinggal di rumahnya adik ipar saya. Lalu habis itu saya pindah kontrakan ya. Saya cari kontrakan dekat masjid. Supaya dengan catatan anak saya sama suami saya bisa belajar gitu. Jadi kalau azan langsung ke sebelah langsung sembahyang gitu. Dan sehari-hari saya jadi imam. Suami saya di belakang, saya di depan. Kalau dia ikut-ikut, kalau saya sujud dia sujud, saya ruku dia ruku, begitu. Tapi saya ajarin untuk apa yang dibaca di dalam sembahyang dia nggak bisa gitu. Akhirnya begitu terus. Jadi Kristi umur 5 tahun, terus umur 7 tahun. Tiba-tiba suami saya bilang, mesti tambah anak 1. Katanya Kristi itu udah nakal, ya udah besar. Jadi mesti ada adiknya. Nah, jadi waktu itu saya periksa dokter. Saya ke dokter kandungan. Saya bilang, dokter saya mau hamil lagi gitu. Dia periksa, ternyata dokter bilang kandungan saya lemah karena sering keguguran. Jadi saya hamil 2 bulan. Kalau ada teman saya bilang saya lagi datang bulan, ya langsung juga saya datang bulan gitu.
Jadi kalau 3 bulan saya punya kandungan lagi, saya lagi hamil, begitu lagi teman saya bilang langsung lagi gugur. Akhirnya begitu terus, dan akhirnya memang dokter bilang kandungan saya udah lemah, nggak bisa hamil lagi. Jadi waktu dokter bilang saya udah nggak bisa hamil, saya pulang itu agak stres gitu ya. Saya stres, pikir-pikir gimana ini ya. Saya nggak punya keluarga di Jakarta. Terus saya lupa ya waktu itu kalau saya itu bisa kerja ya, saya ada ijazah gitu, lupa. Saya pulang, saya pikir kalau dia dapat waktu itu kan banyak orang perempuan suka cari dia gitu loh. Jadi kalau umpama dia sama perempuan itu umpama ya, terus dia dapat anak di luar, terus laki-laki, gue bisa ditinggal. Itu pikiran saya waktu itu. Jadi waktu itu saya pulang, saya sembahyang pas maghrib, saya sembahyang maghrib, lalu saya mulai Allahu Akbar kabiran walham. Mestinya begitu sembahyangnya. Tapi waktu itu saya waktu Allahu Akbar, malah saya bilang kalau saya bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki, baru saya percaya Yesus Tuhan. Jadi waktu saya habis ucapin, saya sadar, astagfirullah, dari mana? Saya nggak pernah ada orang injili saya. Ada di depan rumah saya, ya masjid itu samping kiri ya. Di depan rumah itu pas, itu ada pendeta Pantekosta ya. Setiap hari dia datang kepada saya, Ibu, boleh masuk? Nggak bisa. Ini bukan rumah Yesus, kita bilang. Ini rumah Muhammad. Nggak boleh masuk. Saya bilang begitu. Tiap hari, nggak boleh. Saya nggak mau terima. Saya nggak mau dengar apa-apa. Gitu. Sudah, akhirnya, waktu sampai di mana ya tadi? Haleluya. Nah, di depan rumah itu, setiap dia mau minta datang di rumah saya nggak terima ya. Akhirnya waktu saya sembahyang itu, saya bilang kalau saya bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki, baru saya percaya Yesus Tuhan. Saya astagfirullah, dari mana ya? Saya nggak pernah mikir seperti itu, nggak ada yang pernah tawarin, nggak ada orang pernah injili saya. Lalu saya buka, saya punya cipu, saya ambil sembahyang lagi. Lalu saya mulai berdoa, ya Allah, ampuni saya mau tarik kata-kata saya tidak percaya itu Yesus Tuhan. Nggak usah kasih anak saya tidak percaya itu, saya tidak percaya itu Yesus Tuhan. Begitu saya bilang. Lalu saya sembahyang lagi. Habis sembahyang saya berdoa lagi. Ya Allah, ampuni saya mau tarik, nggak usah kasih anak saya tidak percaya Yesus Tuhan. Setiap saya sembahyang 5 waktu, itu terus yang saya ucapkan. Saya batalin perkataan itu, saya batalin terus. Saya tidak mau, saya tidak percaya kepada Yesus, saya bilang begitu. Akhirnya habis bulan, tiba-tiba saya udah nggak datang bulan ya, 1 bulan lewat 1 minggu, udah nggak datang bulan. Saya mulai ketakutan di situ. Dan saya ke dokter, ya, saya periksa dokter. Dokter bilang positif. Waktu dia bilang positif, saya bilang dokter keluarin. Saya nggak mau. Saya udah nggak mau punya anak lagi. Keluarin aja. Waduh ibu, mau bayar berapapun saya nggak mau. Saya takut sama Tuhan. Dia bilang begitu. Saya bilang keluarin dokter. Nggak bisa ibu. Udah saya pulang tambah stres lagi ketakutan saya. Lalu saya mulai lari pagi. Jadi dari 1 bulan lebih itu 1 bulan 1 minggu. Saya lari pagi terus sampai 4 lebih waktu saya positif, mulai demam tinggi, bukan demam orang bilang